Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Lailiyah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 15 Samarinda, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan periode 2 tahun 2025 LPTK UINSI Samarinda. Hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 15 Samarinda. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 7C dengan materi Ruqsah sebagai keringanan dalam ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga Allah masih memberikan kita kekuatan untuk bertemu kembali pada hari ini, untuk kita sama-sama menggali ilmu, ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Hari ini siapa yang bertugas untuk memimpin doa? Ya, silakan Rafa untuk memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita tadi Allah membukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita semua untuk bisa menimba ilmu pada hari ini, sehingga apa-apa yang akan kita pelajari itu bisa masuk ke dalam hati kita, bisa masuk ke relung jiwa kita, supaya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir pada hari ini, ya. Ajril Nova Alparo, Alfia Mudianur, Alifarana, Alisa Nabila Nur Nazwa, Alicia Salva, Amanda Eka Putri. Hari ini kita akan belajar materi yang baru, ya. Kalau sebelumnya masih ingat nggak, di bab 8 kita belajar tentang apa? Tentang ghibah. Apa sih ghibah itu, masih ingat nggak? Membicarakan keburukan orang lain di belakang orang tersebut. Nah, hari ini apa ya kaitannya? Kemarin kita belajar tentang ghibah. Hari ini kita akan belajar materi tentang ruqsah. Ya, ruqsah. Ada yang udah pernah dengar apa itu ruqsah? Belum. Kalau ghibah udah tahu kan ya. Kemarin kalau kita berbicara tentang ghibah, masih ingat nggak? Ghibah itu kaitannya dengan apa kemarin? Kalau kita mendengar atau ada yang berghibah, sebaiknya kita harus bagaimana? Bertabayun, ya. Tabayun itu artinya apa? Mencari kejelasan dari suatu berita yang kita mungkin masih samar-samar. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang ruqsah. Kalau ghibah itu kan kaitannya dengan akhlak, ya. Akhlak tercela yang harus kita hindari. Ruqsah kita akan membahas terkait tentang ibadah. Ini materi fikih terkait tentang ibadah. Ibadah apa? Ruqsah itu kaitannya tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, jadi ada 4 terkait ruqsah yang akan kita pelajari. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita membahas 2 dulu. Kan kalau belajar langsung banyak, kalau diisi nanti banyak lupanya, ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas ruqsah terkait ruqsah sholat dan ruqsah puasa. Ya, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ruqsah zakat dan ruqsah haji. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya,
Baik, kalau siap untuk belajar hari ini, sekarang Ibu mau tanya lagi, kira-kira ada nggak keterkaitan antara tabayun, ghibah dengan rukhsah itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada? Ghibah kan ngomongin orang, rukhsah apa ya? Nggak. Kalau kita ghibah itu kan kita bertabayun, ya, kita mencari tahu kebenaran berita. Kita akan belajar rukhsah. Rukhsah itu kaitannya dengan keringanan, ya, keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Terus kaitannya apa, Bu? Nah, kalau kita membahas tentang keringanan, kan kita sudah belajar tentang tabayun, cari kebenaran. Gimana sih sebenarnya rukhsah yang boleh kita kerjakan terkait tentang ibadah yang benar, gitu ya. Jangan cuma katanya boleh gitu, ya. Sekarang Ibu mau masuk ke sini. Ada pertanyaan. Apakah seseorang yang dalam kondisi sakit diberi keringanan untuk tidak melaksanakan sholat? Yang jawab iya siapa? Kalau orang sakit boleh nggak sholat fardu? Maksudnya gitu, boleh? Jika kita melakukan perjalanan liburan ke luar negeri, ya misalnya aja ke Turki gitu ya, di bulan Ramadan, apakah kita tetap wajib berpuasa? Kira-kira wajib nggak? Wajib. Yang jawab wajib siapa? Yang jawab tidak wajib? Bagus. Bagaimana waktu puasa dan berbukanya? Kira-kira ya, kalau yang berpuasa, kira-kira kalau kita berbukanya gimana nanti? Di jalan atau kita nunggu sampai di tempat? Dulu, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, ya, setelah kita belajar hari ini, diharapkan para siswa atau peserta didik mampu menjelaskan macam-macam rukhsah dan dalilnya dengan benar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi sebab-sebab atau syarat seseorang itu mendapatkan rukhsah dalam ibadah. Karena rukhsah itu tidak bisa didapatkan kalau tidak ada sebabnya. Yang ketiga adalah dapat mengaitkan konsep rukhsah sebagai solusi suatu masalah ibadah tertentu dengan benar. Ini akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Makanya kita ikuti pembelajaran dengan baik. Siap untuk belajar? Siap. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang perhatikan video berikut ini. Ini lagi apa? Kalau sebelumnya tadi lagi tayamum. Dia sholat begini karena apa? Sakit. Rukhsah itu adalah keringanan. Secara bahasa itu artinya kemudahan atau keringanan. Secara istilah atau kalau dijabarkan penjelasan dari rukhsah itu sendiri adalah kemudahan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau di video tadi kondisinya lagi apa dia? Sakit. Dia mendapatkan rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Yang seharusnya sholatnya berdiri, dia duduk. Dasar hukum diperbolehkannya seseorang itu mendapatkan rukhsah yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapatkan pahala atas kebajikan yang diperbuatnya dan dia mendapatkan sisa dari kejahatannya. Ya, terima kasih Via. Sama-sama Ibu. Ya, jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini menjadi dasar adanya rukhsah, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak ingin membebani setiap hamba-hambanya, ya. Allah akan memberikan keringanan termasuk ketika sholat. Kalau memang kita tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri, Allah memberikan keringanan, silahkan dengan cara duduk. Cara duduk tidak bisa, maka diperbolehkan dengan cara berbaring. Cara berbaring tidak bisa, maka dibolehkan dengan isyarat. Ya, kalau misalnya kita kondisi yang lemah sama sekali tidak bisa menggerakkan anggota tubuh kita, maka dengan isyarat kedipan mata boleh, atau gerakan jari. Kalau isyarat itu seperti itu. Kalau seandainya itu pun tidak bisa kita lakukan, maka boleh kita sholat dalam hati.
Dalam kondisi seseorang yang keadaannya koma, yang tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak bisa membuka mata, maka dia sholat dengan cara dalam hati saja. Kalau dalam hati nggak bisa sholat, kira-kira apa yang terakhir? Disolatkan. Berarti sudah tidak ada nyawanya lagi, ya kan? Kalau orang sudah nggak ada nyawa lagi, udah nggak bisa sholat. Jadi batas yang paling ringan kita melaksanakan sholat itu adalah dalam hati. Itu pun ketika memang fisik kita sudah tidak mampu lagi kita gerakkan. Jadi hati kita saja yang berdoa, hati kita saja yang sholat. Ya, ini dasar hukum yang pertama. Nah, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban juga ini menjadi dasar diperbolehkannya atau adanya rukhsah. Ya, dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika rukhsahnya diberikan, sebagaimana Dia tidak suka jika kemaksiatan dilakukan. Artinya, kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu kita ini tidak memungkinkan nih, contoh sholat tadi ya, kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, maka gunakan rukhsahnya, gunakan keringanannya. Ya, Allah suka, Allah menyukai orang-orang yang menggunakan rukhsahnya. Kalau memang dalam kondisi uzur, syarat-syarat tertentu memang kita nggak sanggup, maka pakai aja rukhsahnya. Istilahnya tuh kalau kita itu dapat voucher, ambil vouchernya, gitu loh ya. Ambil vouchernya, jangan nggak diambil. Allah menyukai ketika kita dapat voucher. Jadi rukhsah itu ibarat voucher. Siapa di sini nggak suka dapat voucher gratis kalau belanja di mall? Wah, laju ya. Nah, gitu juga ketika kita mendapatkan rukhsah dari Allah, ambil rukhsahnya gitu ya. Oh, saya dalam perjalanan, saya nggak bisa nih sholatnya dengan cara berdiri, oh dengan duduk saja, silahkan diambil gitu ya. Allah suka, sebagaimana Allah menyukai ketika kita tidak melakukan maksiat, ya, tidak melakukan maksiat. Jadi kadarnya itu sama. Ketika kita meninggalkan maksiat itu sama kayak kita lagi ngambil voucher gitu ya, voucher rukhsah tadi. Oke, bisa dipahami? Pembagian kelompok sudah kita bagi minggu lalu ya. Ya, apakah ini sudah sesuai? Ya, silakan kalau begitu sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Memposisikan diri. Ini ibu bagi berarti ada 4 kelompok ya. 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Ini kelompok 1. Ya, ibu kasih papa nama biar ibu juga nggak lupa. Ya. Ini kelompok 1. Yang di sana kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Ibu akan membagi tugas kelompok untuk kalian berdiskusi menyelesaikan permasalahan terkait rukhsah. Ini akan mengukur bagaimana pemahaman kalian. Ya, sebelum kita kerja kelompok diskusi biar semangat, kita ice breaking dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Ternyata sudah konsentrasi semua, luar biasa. Tangan dong, wah anak-anak hebat. Berarti konsentrasi penuh. Siap ya untuk kita kerja kelompok semua. Baik, di sini ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok ya. Jadi di dalam LKPD ini ada masalah studi kasus, ada permasalahan yang harus kalian pecahkan. Nanti setiap kelompok 1, 2, 3 dan 4 permasalahannya beda. Ya. Jadi silahkan kalian cari jalan keluarnya, solusinya. Dan untuk menjawab, boleh kalian cari di berbagai macam referensi. Di buku paket boleh, di buku LKS, di buku tambahan lain, dan juga kalian bawa HP. Ya, boleh juga cari di internet atau browsing ya, googling ya, jawabannya boleh. Dan jangan lupa diskusi sama temannya. Kira-kira bener nggak ya ini jawabannya gitu. Ya, di sini Bu bagikan LKPD-nya untuk kelompok 1, silahkan. Kelompok 2 ini dipahami betul-betul ya, dibaca baik-baik itu isi permasalahannya, kasusnya, dan didiskusikan jawabannya. Jadi ada 4 ya, ada 4 pertanyaan, semua sama. Yang pertama, pertanyaan pertama, uraikan apa permasalahan yang muncul dalam kasus tersebut. Yang kedua,
jelaskan bentuk rukhsah, syarat dan dalil Al-Qur'an, boleh juga deh hadis gitu ya, dan contoh pelaksanaannya. Yang ketiga, apa perbedaan ibadah rukhsah yang dijalankan dengan kondisi yang seharusnya. Yang keempat, apa hikmah yang bisa kalian dapatkan dari kasus tersebut. Ya, silahkan kalian kerjakan bersama dengan kelompok. Seorang anak SMP 7 yang baru sembuh dari sakit demam berdarah gitu ya, dia masih lemah. Kira-kira masalahnya apa? Yang dialami sama si Aminah nih apa masalahnya? Dia masih lemah, bisa berdiri. Nah, berarti kan dia tidak mampu sholat dengan cara berdiri. Kira-kira rukhsah yang dia dapatkan apa? Kalau dia nggak mampu berdiri, berarti bagaimana? Berarti rukhsahnya sholat dengan duduk. Nah, syarat-syaratnya seseorang boleh sholat dengan duduk itu apa? Tulis di sini. Kemudian dalil Al-Qur'annya apa? Tulis surahnya aja, surah dan ayatnya. Gitu. Nah, contohnya bagaimana melaksanakannya? Oh, sholatnya dengan cara dia duduk atau dengan cara berbaring mungkin gitu. Ya. Nah, perbedaannya rukhsah yang dijalani dengan kondisi yang seharusnya. Jadi seharusnya dia sholatnya gimana, tapi rukhsahnya dia bagaimana, ya? Yang di poin ketiga. Kemudian hikmah yang kalian dapatkan dari ini apa? Oke? Tulis. Ini untuk ini ada satu lagi untuk diskusi. Ya, ini kasusnya kan dia keluar negeri ya 10 hari, itu sulit banget dapat air bersih. Nah, jadi gimana kalau dia mau sholat? Kira-kira? Tayamum. Nah, tayamum. Aduh, ya kan, tayamum. Terus ini masalahnya ya, masalahnya dia tidak mendapatkan air, tidak bisa berwudu atau taharoh. Nah, itu rukhsahnya. Diperbolehkan untuk tayamum. Syarat-syaratnya boleh tayamum apa? Kemudian dalilnya apa yang memperbolehkan? Terus contoh bagaimana melaksanakan tayamum itu dengan apa berarti medianya. Nah, yang ketiga, ini kondisi seharusnya dengan kondisi yang dialami, yang didapatkan oleh si Rahmat tadi. Seharusnya bagaimana dia? Wudu itu kan seharusnya pakai air gitu ya. Nah, dia gimana? Hikmahnya apa yang kalian dapatkan dari peristiwa itu? Ada yang mengalami kesulitan menjawab? Enggak ya? Bisa ya? Setelah itu kita presentasi secara bergantian. Nanti ketika ada kelompok yang presentasi di depan membacakan hasil dari diskusi kelompoknya, kelompok lain boleh menanggapi. Ya, menanggapi itu boleh bertanya atau mungkin kalian punya pengetahuan yang berbeda gitu ya dari solusi yang disampaikan oleh kelompok yang ada di depan. Ya, jadi boleh memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas kami. Kasusnya, Rahmat sedang mengikuti kompetisi di luar negeri selama 10 hari. Di tempat tersebut sangat sulit mendapat air bersih. Yang pertama, uraikan apa permasalahan yang muncul pada kasus di atas. Permasalahan utamanya, keterbatasan air bersih yang mempengaruhi kesehatan, kebersihan dan pelaksanaan ibadah, sehingga tayamum menjadi salah satu syarat Islam untuk tetap menjalankan sholat. Yang kedua, jelaskan bentuk rukhsah, syarat, dalil Al-Qur'an dan contoh pelaksanaan. Bentuk rukhsah adalah tayamum karena tempat tersebut sulit mendapatkan air bersih. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudu agar tetap bisa menjalankan ibadah. Syaratnya yaitu tidak ada air atau air sangat sulit didapat. 2. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak ditemukan. 3. Waktu sholat sudah masuk. 4. Debu yang digunakan bersih dan suci bukan bercampur najis. Dalil Al-Qur'an yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim.
Rukso sama dengan rahmat boleh bertayamum karena sulit mendapatkan air. Sedangkan kondisi selanjutnya kondisi seharusnya seharusnya berwudu dengan air bersih jika tersedia. Nomor 4, apa hikmah yang diperoleh dari kasus di atas? Hikmah dari kasus di atas tersebut pentingnya bersyukur atas nikmat air bersih yang sering dianggap sepele, serta belajar hidup hemat dan menjaga kebersihan meski dalam keterbatasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok sama kami yang berketutupan kelompok 5 orang, yaitu Alfia Mulyanur, Alicia Salva Damayanti, Amanda Eka Saputri, Akila Ananda Yusuf, dan Dia Ayu Kinanti. Berikut kasus dari soal kami adalah Aminah adalah seorang siswa SMP kelas 7 yang baru sembuh dari sakit demam berdarah. Ia merasa masih lemah dan lemas sehingga tidak mampu berdiri lama saat sholat. Soal pertama, uraikan apa permasalahan yang muncul pada kasus di atas. Aminah yang baru sembuh dari sakit demam berdarah dan dia masih merasa lemah sehingga tidak mampu berdiri lama. Dan nomor 2, jelaskan bentuk ruqyah, syarat, dalil Al-Quran, dan contoh pelaksanaan. Ruqyah adalah keringanan sholat. Orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan dapat melakukan sholat kasyar atau singkat dan menjamak sholat. Syaratnya adalah ruqyah umumnya diberikan karena adanya zuhur atau Uzur. atau halangan atau kesulitan masyarakat yang dialami seseorang seperti sakit perjalanan atau darurat. Dalil Al-Quran terdapat pada surah An-Nisa. Ayat ini mengizinkan orang yang sakit untuk berzikir kepada Allah SWT dalam posisi berdiri, duduk atau berbaring. Contoh pelaksanaan sholatnya adalah seperti duduk atau berbaring. Soal nomor 3, apa perbedaan ibadah ruqyah yang dijalani dengan kondisi yang seharusnya? Perbedaan ibadah yang dijalani Aminah adalah Aminah melakukan sholat dengan duduk karena masih lemah dan lemas setelah sakit demam berdarah. Sementara itu, kondisi yang seharusnya adalah melakukan sholat dengan berdiri. Sholat dengan duduk diperbolehkan karena ada uzur atau alasan syar'i yaitu sakit. Soal nomor 4, apa hikmah yang diperoleh dari kasus di atas? Hikmah yang dapat diperoleh dari kasus Aminah adalah 1. Keringanan dalam beribadah. Islam memberikan keringanan bagi orang yang sakit untuk melakukan ibadah dengan cara yang lebih fleksibel. 2. Prioritas kesehatan. Aminah memprioritaskan kesehatannya dengan melakukan sholat dengan cara yang tidak memberatkan dirinya. 3. Kemudahan dalam beribadah. Aminah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin umatnya beribadah dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangannya. Terima kasih semua. Silahkan. Ada yang mau nanggapin? Nggak ya? Baik. Itu tadi 4 kelompok sudah menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Dari setiap permasalahan-permasalahan yang berbeda, ternyata sudah mampu mendapatkan solusinya, ya kan? Kira-kira nih dari beberapa masalah tadi, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Kira-kira dari ada masalah tadi kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 berbeda-beda ya. Apa kira-kira yang bisa diambil, ya? Oh, ketika sakit salatnya bisa lebih disingkat ya, bukan disingkat kayaknya ya, mungkin lebih dimudahkan. Baik, kalau begitu Ibu sedikit ya memberikan penguatan materi ya dari apa tadi yang sudah kalian sampaikan, semua jawabannya sudah benar gitu ya. Apa masalahnya semua sudah bisa mencari atau menemukan masalah dari setiap kasus yang tadi Ibu berikan. Kemudian solusinya pun sudah
disampaikan dengan sangat tepat. Tepuk tangan dulu untuk semuanya dong. Kesimpulan mungkin hari ini dari pelajaran hari ini ya, bahwa sholat dan puasa itu sesuatu hal yang tidak boleh kita tinggalkan ya. Sholat puasa itu hukumnya adalah ya, kita boleh mengambil rukhsah tapi tidak boleh meninggalkan. Iya. Baik, kita coba untuk merefleksi dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi tahap demi tahap. Kira-kira ini ada 3 pertanyaan Ibu. Nah, hal baru apa yang kalian dapatkan terkait rukhsah pada hari ini? Boleh angkat tangan. Hal baru yang saya dapatkan terkait rukhsah adalah seperti sholat dan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keringanan atas tersebut. Seperti ketika sedang sakit, Allah memberikan rukhsah, yaitu kita bisa sholat Dengan sambil duduk, berbaring, niat dalam hati. Atau Contoh lain yaitu puasa. Ketika kita sedang berjalan jauh, seperti kita ke luar negeri, kita bisa tidak melakukan puasa tersebut karena kita perjalanan ya. perjalanan ke luar negeri. Iya, bagus sekali, tepuk tangannya dong. Iya, itu hal baru yang didapatkan ya. Sekarang Ibu mau kasih kalian tugas asesmen, tapi ini lebih santai lagi. Silahkan kalian buka di grup, itu Ibu ada bagikan link untuk kalian menjawab soal permainan. Hanya 10 soal pilihan ganda. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari terkait rukhsah itu memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua yang tadinya kita tidak tahu. Tadi di awal ya, kan tadi ketika pertanyaan di awal Ibu tanya, boleh nggak kalau sakit itu kita nggak sholat? Ternyata jawabannya adalah tidak boleh. Dalam kondisi apapun kita sholat harus tetap kita laksanakan. Begitu juga dengan puasa. Puasa adalah sesuatu yang wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kalau ada kondisi uzur maka kita ambil rukhsahnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan yang bertugas memimpin doa penutup hari ini. Silakan dipimpin doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup bersama pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.